And 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to Acting Podcast. Nama lu apa sih? Raja apa sih? Raja Satria. Ya gue juga belum. Raja Satria. Oh, oke. Gue serius nih, gue happy loh. Gue happy banget gue bisa ketemu sama lu dari Farel. Kenapa tuh? Karena apa ya? Gue ketemu sama sosok anak muda yang mau kerja, mau capek-capek di saat umurnya masih muda. Dan muda lu maksudnya kayak lu masih kuliah. Yang gue sempet nanya sama lu kayak, lu kan sebenarnya nggak harus kerja kan? Nggak harus, gue nggak harus kerja. Karena kan maksudnya gini, kalau lu cerita juga bahwa keluarga lu itu masih cukup mampu banget untuk hidupin tanpa lu kerja. Cukup. That's why makanya pertama kali gue mikir kayak gila nih anak. Kayaknya gue mikir-mikir kayak waktu dulu gue SMA kayaknya gue belum kepikiran buat kerja. Dan kalau dari cerita lu juga tidak termasuk anak yang lempeng-lempeng juga hidupnya. Sama sekali enggak. Jangan kan lempeng, maksudnya menjadi garis pun bahkan enggak kalau menurut gue. Kenapa lo ngomong gitu sama diri lu sendiri? Karena dengan semua yang pernah gue jalanin, gue nggak pernah ada di jalan orang-orang seperti biasanya. Dan itu ya hidup gue, maksudnya kayak kadang gue selalu susah menjalani sesuatu dalam banyak hal. Dan gimana caranya gue menjalani itu adalah gue harus step up, mau nggak mau. Kayak gini deh, Bang. Gue tuh tipe orang yang kalau misalnya punya 50.000 dan gue pengen hidup dengan 100.000, gue tuh bukannya orang yang ngirit jadi 50.000. Tapi lu kejar tuh. Gimana caranya gue bisa 100.000? Kenapa dia bisa, gue enggak? Oh iya. Selalu kayak gitu. Jadi itu yang buat lu bahwa kayak gue harus kerja nih. Ya. Tapi gini, banyak orang juga kan mikir gini, maksudnya kayak dengan lu kerja kan pasti ganggu kuliah lu nggak sih? Tergantung sih kalau itu. Gua pribadi enggak sih. Karena kerjaan lu sama kuliah lu beda total. Beda total. Banget. Kalau misalnya kayak Farel kan maksudnya gue kenal dia bahwa bisnis lu pada itu masih agak selaras dengan apa yang dipelajarin. Sehingga dia bisa bawa, oh ini prakteknya kayak gini. Lu kan beda jauh, lu anak hukum. Masuk tiba-tiba di IO kan? Ya. Gue merasa tuh kalau misalnya gue beda sama Farel. Mungkin ada orang yang tipenya gue pengen A, gue harus bagus ini, gue dalemin. Gue tipenya kalau gue bisa 10 bidang kenapa cuma 1? Lo. At least gue gagal, gue punya backup plan of my life gitu, kayak gue gagal 1, gue udah ini. Dan seenggaknya gue bisa nyoba semuanya. Selama gue mampu untuk mencoba. Okay, I get the point, man. I get the point bahwa lu kenapa kerja di segala macam gitu. Dan pada saat lu kerja kayak gini, gue sempat ngobrol sama lu. Gue ingat banget ya, pada saat kayak waktu ngambil kamera deh kayaknya. Yang lu lu nganterin gue ke rumah kan? Iya, yang gue nganterin ke rumah. Lu nganterin gue ke rumah, terus habis itu yang bikin gue agak amazed sama lu adalah di saat umur lu segini lu mau kerja, lu kerja juga istilah kasarnya adalah juga ingin membanggakan kepada orang tua lu juga. Lu tuh bener-bener tidak ada, kan kita kenal juga belum lama kan? Belum lama. Lu kenal sama gue belum lama, tapi lu tidak pernah nutupin bahwa kayak lu tuh deket banget sama nyokap lu. Yes. Dan lu nggak malu kayak, oh ya gue emang ngobrol sama nyokap gue dan gue deket banget bang sama nyokap gue. Pertanyaannya bisa gue balik, kenapa harus malu? Kalau menurut gue, apa yang membuat orang bisa malu sama orang tua mereka sendiri? Kalau menurut gue itu satu hal yang aneh sih. Dan gue gak tahu itu ada. Maksudnya gini loh, kan banyak banget orang, apalagi anak cowok ya, anak cowok terus itu dengan tampilan mungkin kadang anak tongkrongan atau mungkin kayak masih zaman anak SMA atau yang kayak lo baru masuk kuliah gini kan masih ada kayak rasa kayak, gila gue malu banget kalau misalkan ketahuan banget deket sama nyokap gue, nanti dipikir kayak anak mama ini, anak mama banget sih lu Ja, apa-apa mama. Lu nggak ngalamin di fase itu kah? Enggak. Pernah, tapi orang yang pernah kehilangan tahu apa rasanya kehilangan. Dan ketika mereka bisa dapetin itu balik, lu pasti kayak anjing ternyata ini penting. Tapi ya pernah hilang karena orang itu pernah hilang di hidup gua. Gua ada di keluarga yang dimana bokap nyokap gua bercerai. Oke. Tapi menurut gue itu nggak menjadikan masalah besar untuk hidup gua. Kenapa? Karena mereka tetap menunjukkan itu ada at the end. Walaupun dengan proses yang lumayan panjang tuh ya, untuk nyampe ke tempat itu tuh bisa menjadikan gue kayak orangnya sekarang, itu butuh proses yang panjang. Tapi karena gue pernah tahu rasanya apa ya, kayak
Kayak gue bahkan sesimpel ini, gue pernah iri sama keluarga yang tiap minggu itu bisa jalan bareng, dijemput orang tuanya. Kayak gue nggak dapet itu, men. Gue dulu nggak dapet itu, sampai akhirnya gue dapet lagi. Gue seneng, gue happy. Separah itu ya, maksud gue adalah gini, mungkin banyak anak-anak lain kayak merasa bahwa kayak bisa jalan sama keluarganya itu hal biasa, bahkan mungkin ada yang berpikir kayak mending gue nongkrong sama temen gue, atau mungkin gue pergi sama pacar gue dibanding sama keluarga gue. Ternyata malah di mata lo itu suatu hal yang paling berharga dan lo pengen dapetin itu. Bahkan itu hal yang paling gue keselin sama orang-orang. Kayak anjir aja, lu enak banget sih bisa nongkrong terus, bisa main. Ada temen lo ngomong kayak gitu? Wah banyak, bahkan banyak orang iri sama gue dengan dia bilang kalau lu enak bisa nongkrong terus, lu enak keluarga lu bebas. Tapi gue kayak anjing, gue yang harus iri sama lu, men. Maksudnya kayak gue pengen dapet itu, lu mau dapet nongkrong tinggal nongkrong. Gue mau dapetin keluarga butuh usaha, effort lebih, dan gak gampang untuk dapetin itu. Dan dari situ lo mulai menghargai adanya bahwa kesatuan keluarga. Lo menghargai orang tua lo seperti apa? Tapi kalau menurut gue, kenapa ada orang kayak gitu? Karena bukan karena orang itu selalu ada di samping lu dari kecil, ikut proses lu, bahkan istilah kasarnya dia nyabokin lu pas bayi, orang itu nggak bakal terus ada di situ. Ya pasti bullshit, semua orang bakal meninggal, tapi sebelum meninggal pun orang itu bisa pergi. Dan itu yang lo rasain? Yes. Di sosok dimana orang tua lo ada, nggak meninggal, tapi nggak ada sebelah lo. Nggak ada. Wah, dan oke. Kalau misalkan seperti itu, pada saat seperti itu, kalau misalnya gue tanya bahwa ada nggak sih orang nanya bahwa seberapa besar sih lu sayang sama nyokap lu? Itu pertanyaan yang gini aja, gue tanyain ke lu semua penonton, seberapa besar sayang lu kok seseorang kalau kejadiannya kayak gini. Orang yang nganterin lu sekolah tiap pagi, pernah kecelakaan bareng naik motor ke sekolah hujan-hujanan, nggak pakai jas hujan, sakit demi gua, kayak yang kerja dia, semuanya dia. Bahkan angka pun gua nggak tahu nggak berapa. Kalau gua ditanya kayak gitu, gua lebih milih gua nggak bisa ngitung karena gua nggak tahu. Sebesar itu, men, nggak bisa. Tapi kan nggak semua, maksudnya gini, balik lagi nggak semua orang tahu, nggak semua orang sadar, nggak semua orang sadar, nggak semua orang bisa mentelaah bahwa oh iya ya, ini nyokap gua. Gue harus sayang sama dia. Nah, bagaimana lu benar-benar bisa, selain itu balik lagi ya, apakah lu sudah sayang sama nyokap lu? Apakah lu sudah segini dekat sama nyokap lu sebelum kejadian orang tua lu bercerai? Atau lu sadar setelah kehilangan? Setelah kehilangan sih. Dulu gue selalu merasa kayak omongan nyokap gue tuh bullshit. Berarti sebenarnya sebelum keadaan ini terjadi lu sama seperti anak lain juga dong berarti? Sama kayak anak lain. Gue bukannya nggak mengakui, tapi ya biasa aja. Tapi setelah kejadian itu kayak gue selalu berusaha setiap gue beropini kata nyokap gue. Yeah. Orang nih kenapa harus kata nyokap lu? Biar orang tahu kalau ada sesosok orang yang bisa menjadikan gue kayak sekarang dengan kejelekan dan keburukannya, tapi gue bersyukur untuk semua yang gue dapat sampai hari ini. Dan itu dia orangnya. Dan kalau bisa gue tanya bahwa itu lu sampai sebangga itu, hal apa yang membuat lu titik terakhir bahwa oh nyokap gue bakal senang ini, yang lu pengen lakukan buat dia? Justru itu yang sampai sekarang tuh jadi pertanyaan besar buat diri gue. Dari gue kecil, gue tuh dididik sama orang tua gue dengan pola didik kebebasan. Lu mau lakuin apa ya terserah lu. Oke. Tapi ambil tanggung jawab soal itu. Lu mau nggak belajar terserah. Lu mau nongkrong terserah. Tapi kalau nggak naik kelas jangan pindah. Itu kalau pas SD gue jadiin kayak gitu. Sama gue pernah nanya, Bunda maunya apa sih? Raja nanti kalau udah gede, cita-cita Bunda. Gak ada. Nggak usah jadi orang kaya. Pas gue lagi jalan sama dia, naik motor tuh, dia nunjuk satu orang pengemis. Kalau kamu jadi kayak dia, itu resiko hidup. Tapi kalau kamu nggak bisa nolong orang kayak dia, kamu bukan anak Bunda. Sesimpel itu, dan itu mendarah daging di diri gue. Selama lu bisa, ya lu lakuin. Berbuat baik sih, tidak ada pendidikan gue. Andai, kalau misalnya terakhir, mungkin yang gue penasaran juga dari, maksudnya gini, banyak orang berpikir bahwa dengan anak yang dengan quote unquote ya, yang orang tuanya bercerai bahwa
lu bakal hancur, lu nggak punya kehidupan, lu bakal membenci orang tua lu. Apakah itu benar nggak sih? Enggak, tapi tergantung proses. Orang akan ada saat yang membenci, setiap orang pasti akan ada saat yang merasa kalau bullshit nih orang tua gue tolol anjing, nggak mau apaan sih, gue bisa jalan hidup gue sendiri, gue bisa sendiri. Banyak kan, maksudnya banyak, apalagi yang masih mencari jati diri tuh, yang ngerasa kayak orang tua gue bawel banget sih, ngoceh mulu, ngomel mulu, baru ngelakuin ini salah, nggak boleh nongkrong, nggak boleh ini, kan ada kan pasti. Iya, cuma satu hal yang harus disadarin juga kalau setiap orang bakal ada waktu kehilangan, kapanpun itu, siap atau enggak. At least kita kehilangan, orang tua gue udah tahu kalau gue tuh sayang sama dia. Semua orang udah tahu gue sayang sama dia. Sebaliknya kalau gue tanya, lu tadi bilang bahwa orang tua lu nggak tahu kapan kehilangan. Andai kata orang tua lu kehilangan saat ini juga, andai kata, apakah lu sudah puas menjadi seorang anak? Sudah. Bukannya gue sombong, tapi ya kadang output gue dalam kehidupan memang nggak selalu mencerminkan kehidupan dia. Tapi feel aja di hati kalau misalnya gue udah sesayang itu. Karena menurut orang tua gue, ketika lu udah dapet gue sesayang itu main sama lu, gue bilang gitu ke dia aja, mungkin dia udah bisa, ya udah cukup. Jadi terkadang kan, berarti kalau misalnya gini, kalau yang gue bisa petik dari lu juga ya, adalah gini, membahagiakan orang tua, menyenangkan orang tua tidak semata-mata bahwa pada saat lu udah sukses, kaya raya, ngasih duit, ngasih kehidupan. Berarti sesimpel kayak lu bisa mengutarakan kayak lu sayang sama dia. Yes. Lu perhatiin sama dia, punya waktu sama dia. Karena lu sempat juga ngomong sama gue bahwa lu masih menyempatkan waktu bisa ngobrol sama nyokap lu kan. Lu dalam seminggu bahkan bisa sering banget ngobrol sama nyokap lu, di saat anak-anak lain mungkin kalau ditanya kayak kapan terakhir lu deep talk sama orang tua lu juga mungkin kadang-kadang lupa. Itu kalau menurut gue itu momen yang gue usahakan selalu ada sampai nanti terakhir hayat. Mungkin gue pengennya sebelum orang tua gue meninggal, itu hal terakhir yang gue lakuin sama dia. Sore ngerokok sambil ngopi bareng nyokap gue, itu udah ngomongin tentang apa yang pengen gue lakuin, apa yang pengen gue gapai di dunia ini. Dia cuma bilang semoga berhasil. Dia ada di situ, di sisi gue kapanpun. Udah itu aja. Spesial sih gue, karena balik lagi, gue pun sendiri pernah di posisi seperti kayak merasa kayak orang tua gue kenapa sih banyak komen, kenapa orang tua gue apa yang kita lakuin kadang-kadang disalahin, kadang-kadang itu. Tapi pada saat gue ngobrol sama lo, jadi bahwa gue mulai mengerti satu mungkin ya, yang gue bisa petik terakhir dari pelajaran mungkin dari akhir podcast ini, dari pembicaraan kita yang gue nggak akan pernah lupa, mungkin yang bisa gue share juga sama yang nonton. Lo pernah bilang sama gue gini, Bang, terkadang orang itu tidak bisa menghargai atau tidak bisa sayang sama orang tuanya karena dia belum pernah merasakan atau amit-amit jangan ngerasain bahwa kehilangan itu seperti apa. So jadi sebenarnya adalah sebelum orang tua kalian itu, ya tadi bilang lo, kita nggak tahu orang tua kita sampai kapan hidupnya, lakukan yang terbaik. Karena kita nggak tahu dia diambil sama Tuhan kapan, dan jangan sampai pada saat diambil kita nggak ngelakuin apa-apa dan kita nggak pernah ngapa-ngapain. Karena menurut gua inti utamanya momen. Lu sukses tuh karena lu ingat momen lu dulu susah, jadi itu jadi sukses. Sama kayak lo orang tua lo berarti ya, sama orang tua lo. Momen tuh penting. Nanti lu udah bokap nyokap lu udah nggak ada, lu ingat momen itu, dan pas mereka butuh lu nggak di situ. Padahal yang lu bisa ngasih mereka duit, lu bisa ngasih mereka mobil semuanya, tapi itu ekspektasi lu, mereka bakal bangga, bukan ekspektasi mereka. Nyokap gue tuh pernah nanya ke gue, kalau misalnya Raja nih udah kerja, nyari duit sendiri, udah nggak terlalu nyusahin orang tua. Terus apa lagi? Ya kamu luangin waktu aja. Sesimpel itu. Ya bunda kerja buat kamu, nyekolahin kamu, semuanya buat kamu, tapi ya waktu aja. Apalagi yang bisa ngebayar gua gitu, kata nyokap gua. Ya apa? Ya waktu itu, karena itu yang ya buat apa sih dia ngedidik kita kalau dia nggak ngeliat kita tumbuh? Kalau lu terus di luar. Benar-benar. Oke. Terakhir mungkin ya, lu kalau misalkan andai kata, gua nggak tahu. Kalau sampai video ini nyokap lu nonton, hal apa yang lu
pengen utarakan sama nyokap lo atau mungkin yang belum sempet lo ngomongin sama dia? Apa ya, gue nggak mungkin ngomong buat orang tua aku gini, nggak gue nggak bakal ngomong kayak gitu sih. Gue bakal ngomong kalau semoga momen kita nggak berakhir sih, itu aja. Oke. Thank you Raja udah sharing hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Gue tutup podcast kali ini dengan kata-kata lu juga bahwa bukan seberapa banyak atau seberapa kaya kita di keluarga, tapi sebenarnya seberapa banyak momen yang kita bisa berikan kepada orang tua kita, karena hal-hal itu yang kita bisa kenal sama orang tua kita. Nah, Oke. Thank you Raja atas sharing-sharingnya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya.